Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk cinta kasih-Mu yang tidak pernah berhenti menyertai, memelihara hidup kami. Terima kasih untuk waktu saat ini kami boleh sejenak mendengarkan firman-Mu lewat renungan ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami anak-anak-Mu untuk boleh memahami kehendak-Mu. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini, Selasa 16 Agustus 2022, yaitu tertulis dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 3. Begini firman Tuhan. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Dalam bahasa Batak dikatakan, tarehok kamu ma pinggol muna, jalaro mahamu tu ahu, tangihok kamu ma, asa mangolu tod dimunai, jadi behanok kuma tuhamu badan saleleng-lelengna. Ima padan parasian nasitongi tu si David naso tupa muba. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebanyakan orang lebih suka bicara daripada mendengarkan. Begitu seringnya kita selalu ingin didengarkan oleh orang lain. Kita mau apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, supaya orang lain mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, namun begitu sulitnya untuk mendengarkan orang lain, memberi kesempatan bagi orang lain untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan, dan supaya kita bisa mendengarkan dengan penuh kesabaran dan penuh keseriusan. Saudara-saudara, begitu seringnya kita hanya mau apa yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita ini terpuaskan lewat semua ucapan-ucapan kita, omongan yang kita harapkan supaya orang benar-benar mendengarkan saat kita berbicara. Bahkan tanpa kita sadari, hal seperti itu juga sering terjadi antara kita terhadap Tuhan. Kita ingin supaya Tuhan mendengarkan semua permohonan, permintaan kita, semua
keluh kesah kita, semua pergumulan kita. Kita mau Tuhan mendengarkan suara kita, jeritan kita, doa-doa kita, semua daftar yang begitu panjang di dalam doa kita yang berisikan dengan berbagai hal yang kita inginkan, yang kita mau. Kita berharap supaya Tuhan kapan saja selalu siap sedia untuk mendengarkan keluh kesah kita, permintaan, permohonan kita. Itu yang seringkali terjadi. Namun di satu sisi kita sendiri tidak memiliki hati yang selalu siap untuk mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita seakan-akan tidak memberi kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan maksudnya, menyatakan keinginannya, memperdengarkan suaranya di dalam kehidupan kita. Kita tidak mendengarkan petunjuknya. Kita tidak mendengarkan tuntunannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, begitu seringnya kita tidak memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ini. Kita tidak mampu mengerti kemana Tuhan menuntun kita. Kita tidak mampu memahami apa maksud dan tujuan Tuhan di dalam setiap keadaan yang tengah terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga itu akan membuat kita sering bertanya, Tuhan, apa maumu? Apa maksudmu dengan semua ini? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Seakan-akan Tuhan tidak memberikan petunjuk itu. Namun ternyata saudara-saudara sekalian, begitu seringnya kita yang tidak memberi kesempatan, yang tidak memiliki hati, yang mau mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk mau menyendengkan telinga kita, mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup kita ini. Kita perlu memberi waktu untuk diam, mendengarkan suara Tuhan, untuk diam di hadiratnya, memberikan kesempatan Tuhan menunjukkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, sikap yang harus kita tunjukkan di dalam situasi yang kita hadapi. Memang Tuhan tidak akan berbicara secara langsung sebagaimana Tuhan dulu berbicara kepada para nabi-nabi. Tuhan juga tidak akan berbicara dari surga secara langsung dan kita bisa mendengarkan dengan telinga kita apa yang Dia akan katakan kepada kita. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat mendengarkan suara Tuhan. Kita dapat mengerti akan apa yang Dia kehendaki, yang Dia mau katakan kepada kita lewat tuntunan firman-Nya. Lewat mendengarkan firman-Nya, lewat membaca firman-Nya, lewat merenungkan firman-Nya, lewat menghidupi firman-Nya. Ketika kita membaca, mendengarkan, merenungkan, mempergumulkan firman Tuhan, maka itu adalah bagian dari kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau menyendengkan telinga kita kepada Tuhan untuk dapat mendengarkan apa yang Dia mau katakan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mendengarkan suara Tuhan, Dia menginginkan supaya kita datang kepadanya. Dan itu tadi yang dikatakannya, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Jika kita mau mendengarkan suara Tuhan, maka kita harus datang kepadanya. Ketika kita datang kepada Tuhan, itu artinya kita harus memiliki hati yang taat, yang tunduk di
hadapannya. Untuk mendengar apa yang mau dia katakan. Untuk menerima apa yang Tuhan maksud di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita memiliki sebuah hati yang taat untuk menerima, untuk memahami firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, maka di sana saudara-saudara kita akan dapat mengerti arti sebuah kehidupan yang dituntun oleh Tuhan. Dan di sana kita akan dapat mengambil keputusan-keputusan terbaik. Di sana kita akan mengerti bagaimana kita harus bersikap seturut dengan kehendaknya. Di sana kita akan mengerti ke arah mana kita harus melangkah dan apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini ketika kita memiliki hati yang mau Tuhan ajar, Tuhan tuntun, Tuhan bimbing lewat firman-Nya. Oleh karena itu mari saudara-saudara sekalian teruslah memberikan hati untuk terus mau diisi oleh firman Tuhan. Banyak cara yang boleh kita lakukan saat ini untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dari mulai ibadah di gereja, ibadah di tengah-tengah kumpulan-kumpulan, berbagai-bagai firman Tuhan, renungan yang bisa kita dengarkan lewat media sosial. Lewat semua itu saudara-saudara sekalian, kita bisa mengerti, kita bisa semakin memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita ini. Oleh karena itu berikan hati selalu untuk terus menerus mau diisi oleh firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan mengajari kita supaya kita boleh terus hidup di dalam pimpinannya dan kita mengerti arti kehidupan kita di dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada saat ini. Supaya kami belajar Tuhan untuk lebih memberikan hati kami untuk Tuhan sapa dengan firman. Supaya kami Tuhan tidak hanya mau menyampaikan apa yang kami inginkan, apa yang kami mau ke hadapan. Tetapi tolonglah supaya kami juga belajar untuk taat di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu, supaya kami mengerti bagaimana kami harus hidup sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu saat ini yang tengah kami dengarkan boleh memimpin seluruh hidup kami dan seluruh tindakan perbuatan kami sepanjang hari ini, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara terus hidup di dalam tuntunan firman Tuhan supaya kita benar-benar bisa hidup sebagai anak-anaknya. Shalom.